adab berikutnya dalam berpakaian dan berhias adalah at-takhattum al-jaiz lirrijal. Dibolehkan memakai cincin bagi laki-laki. Kalau perempuan jangan ditanya, itu memang pakaiannya perempuan. Cincin bagi laki-laki itu dibolehkan selama tidak terbuat minaz zahab, dari emas. Selama tidak terbuat dari emas. Dari perak tidak mengapa. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin dari emas sebelum turun syariat haramnya emas. Dalam hadis sebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, ittakhaza Rasulullah khatiman min zahab. Rasulullah pernah memakai cincin dari emas. Wa ja'ala fiddatan mimma yali kaffahu fattakhazahu an-nas farama bihi. Nah, kemudian ketika turun haramnya emas, maka Rasulullah kemudian mengubahnya menjadi cincin perak, ya, dan beliau mengarahkan batu cincinnya ke dalam. Jadi matanya ke bahagian dalam telapak. Ketika turunnya haramnya emas, Rasulullah membuang cincin yang lamanya. Wattakhaza khatiman min waraqin aw fiddah. Lalu Rasulullah memakai cincin yang berikutnya dibuat dari perak. Jadi yang emas itu dibuang oleh Rasulullah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ittakhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman min wariqin wa kana fi yadihi. Rasulullah pernah memakai cincin dari perak. Lalu kemudian setelah meninggalnya Rasulullah, summa kana ba'dahu fi yadi Abi Bakar. Cincin Rasulullah itu setelah meninggal Rasulullah dipakai oleh Abu Bakar. Summa kana ba'da fi yadihi fi yadi Umar. Lalu kemudian setelah Abu Bakar meninggal dipakai oleh Umar. Kana ba'du fi yadi Utsman. Lalu kemudian dipakai oleh Utsman hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris. Nah, setelah dari Utsman, cincin Rasulullah itu jatuh di sumur Aris. Wallahu alam, saya tidak tahu juga di mana sumur Aris. Wallahu alam juga kenapa bisa jatuh. Disitulah hilangnya cincin Rasulullah. Dan di cincin itu nuqisha Muhammad Rasulullah. Cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah. Nah, itu cincin yang sering kita lihat gambarnya, diukir dengan Muhammad Rasulullah. Itulah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga memulai mengukir dengan kalimat Muhammad itu berawal dari kebutuhan yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila Rum. Ketika Rasulullah ingin menuliskan surat dakwah ke Romawi, Romawi, dia ingin kirimkan surat untuk mengajak Raja Roma masuk Islam. Qila lahu, ada yang memberi informasi ke Rasulullah, innahum la yaqra'u kitabaka iza lam yakun makhtuman. Ya Rasulullah, itu suratmu tidak akan dibaca oleh Raja Roma kecuali ada stempel. Jadi dari dulu itu keabsahan satu surat melalui stempel sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakhaza khatiman min fiddatin. Nah, disitulah Rasulullah menyuruh membuat satu cincin dari perak, wa naqashahu Muhammad Rasulullah. Lalu disuruh oleh Rasul, tulislah Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah stempelnya sekaligus dengan cincin tadi. Jadi habis tulis surat langsung di stempel oleh Rasulullah dengan cincin itu. Nah, ini semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun memakai cincin. Nah, kemudian yang jadi pembicaraan berikutnya adalah di mana Rasulullah memakai cincin di jari-jarinya. Yang pertama, khilaf di antara para ulama
Karena ada beberapa keterangan Rasulullah pernah memakai di kiri, pernah memakai di kanan. Jadi itu tidak masalah. Mau kanan, mau kiri, tidak mengapa, dibolehkan. Ya. Karena masih khilaf dan itu kedua-duanya punya dalil. Nah kemudian ya, ada hadis yang menyebutkan kana khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khinsir min yadihi yusra. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik mengatakan cincin Nabi itu diletakkan di sini, kata Anas. Anas kan salah satu khadim Rasulullah yang paling sering lihat Rasulullah. Kata Anas diletakkan di sini. Ketika menyebutkan di sini, Anas menunjukkan khinsir. Dia khinsir itu jari manis. Di jari manis. Itu satu hadis. Nanti di hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah meletakkannya di kelingking. Jadi kadang-kadang Rasulullah letakkan di jari manis, kadang-kadang di kelingking, diletakkan oleh Rasulullah cincinnya. Nah, yang banyak pandangan tentang jari yang sebaiknya tidak diletakkan cincin adalah jari tengah dan jari telunjuk. Ini yang sebaiknya tidak diletakkan cincin. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim, Ali bin Abi Talib ketika bertemu dengan Rasulullah, Ali mengatakan nahani Rasulullah an atakhattam fi usnu'ai hadhihi atau hadhihi. Kata Ali, aku dilarang oleh Rasulullah memakai cincin di jari ini dan jari ini. Lalu mana yang dimaksud jari ini? Qala fa awma'a ila al-wusta wallati taliha. Ali menyebutkan yaitu yang dimaksud adalah jari wusta. Wusta ni jari tengah, dan yang berikutnya yaitu jari telunjuk. Nah, jadi dua jari ini yang Rasulullah larang Ali. Ini larangannya larangan haram atau larangan makruh? Larangannya larangan makruh, bukan larangan haram. Karena pada dasarnya tidak ada dosa memakai cincin kecuali dengan emas. Maka sebaiknya yang pakai cincin jangan letakkan di tengah dan di jari. Kalau di jempol nggak perlu hadis saya rasa. Kalau di jempol, di ibu jari itu nggak perlu hadis, karena ini bukan tempat cincin. Jadi kita yang mabuk cincin, karena masa-masa batu giok kan orang mabuk cincin, maka ada yang memang mungkin karena tidak tahu itu diletakkan di semua jari. Jadi kalau minum kopi jari dibuka. Dulu sebelum batu giok terkenal, jari taruh di dalam meja. Ketika batu giok terkenal, semua taruh di atas meja. Ada yang 5-5-nya penuh cincin, 10-10-nya cincin. Ini tidak baik dalam dua perkara. Pertama, kita menyelisihi larangan Nabi. Nabi melarang taruh di tengah dan di ujung jari, tapi kita taruh kedua-duanya. Apalagi sampai taruh di jempol. Nyoh naga. Yang kedua, tidak baiknya dari sisi kita ada unsur ingin memamerkan kekayaan kita, apa yang kita miliki, dan ini salah satu perbuatan yang disukai syaitan dan tidak disukai oleh para malaikat. Maka kalau pakai cincin boleh, silahkan sederhana saja, pilih jari kelingking boleh, pilih jari manis boleh. Masalah batu itu terserah. Yang penting jangan ada emasnya, walaupun sedikit, karena nanti ada yang nanya, kalau emasnya sedikit yang model begini, asal ada emasnya walaupun sedikit tetap haram. Nanti emas itulah yang menjadi penyebab laki-laki dimasukkan ke neraka. Sedangkan bagi perempuan tidak ada halangan memakai cincin di jari manapun. Perempuan itu indah, Pak. Maka apapun yang dipakai indah. Selama tidak ada unsur pamer, dia boleh pakai di manapun. Kalau dia bisa pakai di jempol kaki, mau pakai silahkan. Dia pakai di tapak kakinya, lalu goyang-goyang di depan suaminya. Kata suaminya, ikah makin pungo ke makin lagak ke? Kata suami, kamu makin gila makin cantik. Itu terserahlah. Karena perempuan itu nggak ada larangan, pakai perak nggak dilarang, pakai emas nggak dilarang. Oh dia pasang di hidungnya, diculuk di hidungnya begini, belum ada larangan kecuali ada unsur memamerkannya, dan bukan untuk melawan uruf. Kalau di kita kan pakai di sini, ini melawan uruf. Orang akan menganggap aneh, kembali ke syuhrah tadi.
Kalau di India oke-oke saja. Bapak yang keturunan India punya istri keturunan Jepang, jangan maksa istri colok di hidung. Ya, itu bukan urufnya orang Jepang. Nah, begitu kira-kira. Baik.